وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum anin nar. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imamu Ahmad menyebutkan di dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul ahabbul adyan ilaik. Ditanyakan kepada Rasulullah, apa ajaran yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-hanafiyatu was-samhah, adalah agama tauhid dan toleransi yang diajarkan di dalamnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bu'ithtu bil hanafiyati was-samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ketauhidan, dan aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan toleransi. Kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia, toleransi adalah adanya sikap saling menghargai, ya sikap untuk menghormati dari orang yang berbeda dengannya dengan batasan-batasan tertentu, yang dia tidak mengganggu hak orang lain, yang dia tidak menjatuhkan kedudukan orang lain. Dan itulah asal Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang terjaga tangannya dan lisannya dari muslim yang lainnya. Dia tidak mengganggu orang lain, dia tidak mengusik orang lain, dia memberikan kebebasan yang itu merupakan hak-hak seseorang
Apakah dalam urusan hartanya, apakah dalam urusan kehormatannya, ataukah nyawanya. Tidak boleh kita usik, karena itu perkara yang terlarang dalam agama kita. Oleh karena itu, kalau kita membaca buku fikih muamalah, maka kita akan mendapatkan seluruh dari ajaran Islam adalah ajaran tasamuh, ajaran yang memperdulikan hak-hak orang lain. Saya sebutkan beberapa perkara di dalam agama kita. Di antaranya adalah disyariatkannya zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil harta tersebut dari orang-orang kaya dari kalangan kalian dan kemudian diberikan kepada orang-orang miskin di antara kalian. Jadi Islam itu bukan agama yang egois. Islam bukan agama yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi Islam dia harus memperhatikan lingkungannya. Islam harus memperhatikan tetangganya. Islam harus memperhatikan orang yang atau di masyarakatnya. Orang yang kaya ketika mereka memiliki kelebihan harta yang telah ditentukan dalam syariat, maka wajib untuk dia mengeluarkan 2,5% dari harta yang dia miliki kepada orang yang membutuhkan dari asnafuz zakat yang disebutkan oleh Allah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ayyul a'mal ahabbu ilaik?" Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan yang paling mulia dalam Islam adalah memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal ataukah kepada orang yang tidak engkau kenal. Kemudian di dalam Islam dan juga itu dalam semua agama dan juga dari segala sendi-sendi kehidupan manusia ada yang namanya hutang. Islam membolehkan hutang dan saya rasa semua agama juga membolehkan hutang. Tetapi dalam Islam ketika terjadi transaksi atau terjadi muamalah yang sifatnya hutang, tidak boleh orang yang memberikan hutang mengambil manfaat dari hutang tersebut. Yang kedua, tidak boleh bagi orang yang memberikan hutang untuk mencekik si peminjam uang tersebut dengan mengambil denda dari keterlambatan hutangnya. Ini perkara yang sangat diperangi dalam Islam. Ini tidak dibolehkan, ini diharamkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Disebutkan oleh para ulama, apa maksudnya memakan riba yang berlipat-lipat? Di antara bentuknya seseorang meminjamkan uang kepada si B atau seseorang menjual barang kepada si B secara kredit yang kemudian setiap bulan dia harus membayar tanggal 1. Ketika dia terlambat membayar sampai tanggal 5, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 5 dia kena denda. Ini merupakan amalan-amalan jahiliyah. Ini merupakan perbuatannya Abu Lahab. Ini merupakan perbuatannya Abu Jahal. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus hukum ini karena ini merupakan penindasan. Karena ini akan membuat sempit orang yang sudah sempit. Tetapi sistem ekonomi hari ini dengan sistem yang kita ketahui bersama, setiap seseorang membeli kredit dia harus didenda. Dan ini tidak dikenal dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ketika seseorang tidak mampu membayar hutang,
maka diberikan kelapangan baginya waktu. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya kalian menghapus hutang kalian, kalian maafkan dia, jangan kalian tuntut lagi hutang kepadanya, maka itu lebih baik buat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dikenal oleh ekonomi barat. Ini tidak dikenal oleh sistem perekonomian hari ini yang mereka menganggap kamilah orang yang paling toleransi, sementara Islam adalah agama yang inti toleransi. Anda salah kaprah, Anda salah panah yang Anda tujukan. Hakikatnya Anda sedang menunjuk diri Anda sendiri. Karena Islam adalah agama yang memerangi kezaliman. Islam adalah agama yang sangat menjaga hak orang lain. Ketika si fulan atau orang yang membeli barang tersebut tidak mampu untuk dia membayar barang, maka boleh diamankan barang tersebut kemudian dijual. Berapa yang masih tersisa dari pembayaran diberikan kepada si penjual, ya, dan sisanya diberikan kepada si pembeli. Tidak dikenal dalam sistem kredit, apakah di Aceh ataukah di mana-mana. Oleh karena itu, sekarang siapa yang tidak bertoleransi? Ini salah satu contoh yang saya sebutkan di dalam keagungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun kalau kita mau membahas syariat Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas perkara ini. Misal, ketika seseorang membeli barang atau menjual barang, dalam Islam harus jelas barangnya apa, harganya berapa. Tidak boleh dalam Islam membeli barang dalam karung. Karena ini ada unsur penipuan, ada unsur kebohongan di sini, dan ini mengganggu hak orang lain. Tidak dibolehkan, tidak dibenarkan dalam agama kita. Oleh karena itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diangkat sebagai khalifah, hal yang pertama beliau sampaikan dalam khutbah kalian, sesungguhnya orang-orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang paling lemah di mataku. Adapun orang-orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling kuat di mataku, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa beliau menyampaikan khutbah ini di awal beliau menjadi khalifah? Untuk melindungi orang-orang yang lemah. Jangan sampai orang-orang lemah karena ketidakmampuannya dia semakin dizalimi. Adapun orang yang kuat, jangan sampai karena kekuatan yang dia miliki dia semakin semena-mena kepada orang yang lemah. Oleh karena itu orang yang paling kuat di antara kalian, orang yang paling lemah di antaraku, di mata aku tidak peduli. Ketika engkau membuat sebuah kerusakan, engkau membuat sebuah kesalahan, sehebat apapun engkau akan kuhukum di sisiku. Inilah kehebatan Islam. Inilah kehebatan dari orang-orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas agama as-samhah, di atas agama tasamuh, menghargai hak-hak orang lain. Adapun para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apakah itu berlaku hanya kepada muslimin saja? Apakah kita tidak boleh bertoleransi kepada orang-orang non-Islam? Apakah kita tidak boleh bertoleransi dengan orang-orang yang tidak seagama dan seakidah dengan kita? Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang kafir yang mereka tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian dan mereka tidak memerangi kalian dikarenakan agama kalian. Silahkan kalian berbuat baik kepada mereka, silahkan kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan,
Ketika orang-orang non-Islam, ketika ahlul kitab, ketika orang-orang kafir, mereka menyebarkan kebatilan mereka, menyebarkan kekufuran mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan." Jangan kau jidali ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang itu bentuk manusiawi, bukan cacian, bukan hinaan, bukan makian, tetapi sesuatu dengan cara yang mudah-mudahan dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Demikian Allah sebutkan di dalam ayat yang lainnya ketika memerintahkan Musa dan Harun untuk mendatangi Fir'aun, yang kita ketahui Fir'aun adalah makhluk yang paling kufur kepada Allah. Dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Sayalah Tuhan yang paling tinggi yang kalian miliki. Allah mengatakan, "Idhhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang baik. Sampaikan kepada Fir'aun dengan ucapan yang sopan. Ini cara sikap Islam menghadapi orang-orang yang menyelisihi. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin." Kalau seandainya mereka membuat jelek kepada kalian, balaslah kejelekan tersebut kata Allah, tetapi semisal jangan berlebih-lebihan. Jangan kalian membalas kezaliman, jangan kalian membalas kejelekan yang lebih besar dari apa yang telah mereka lakukan kepada kalian, tetapi sebatas apa yang telah dia buat kejelekan kepadamu. Wala in sabartum, kalau seandainya kalian mau bersabar, maka orang-orang yang bersabar itu lebih baik kata Allah untuk kita tidak membalasnya. Apakah ada agama yang lebih toleransi dibandingkan Islam? Apakah ada agama yang lebih manusiawi dibandingkan agama Islam, para hadirin? Wallahi wa billahi wa tallahi, tidak akan pernah kita dapatkan ada agama yang lebih bertoleransi dibandingkan agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum." Hari ini kata Allah, aku halalkan perkara-perkara yang baik kepada kalian. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan-makanannya ahlul kitab itu halal buat kalian. Boleh kalian memakan harta mereka ketika itu bukan perkara-perkara yang haram, dari khomer ataukah babi. Dia membuat cake, dia membuat kue, dia membuat ikan, silahkan kau ambil makanan mereka, halal buat engkau. Inilah dari sekian bentuk toleransi yang diajarkan dalam Islam kepada orang-orang non-Islam. Nah, kalau seandainya makanan mereka saja boleh kita makan, apalagi mau kita tuntut. Namun para hadirin, Islam dan muslimin menjadi mustahdifun, menjadi orang-orang yang dikeker. Ya, orang-orang non-Islam mereka bersatu padu untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Rabbul Alamin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ini jelas apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menyesatkan kalian semua di atas jalan Allah dengan nama toleransi. Toleransi yang diseru oleh Abu Lahab, toleransi yang diseru oleh Abu Jahal di zaman musyrikin, kemudian dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah hari ini, diseru oleh sebagian orang yang mengaku sebagai tokoh agama. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika orang-orang musyrikin tidak mampu menghalau dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin hari semakin bertambah orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Ya Muhammad, kami akan memberikan kepada engkau harta apapun yang kau inginkan. Dan kami akan menikahkan engkau dengan siapapun wanita yang kau inginkan dengan syarat
Jangan kau cela Tuhan kami. Jangan engkau menjelek-jelekan agama kami. Jangan kau mengatakan akidah kami rusak dan seterusnya. Tapi kalau seandainya perkara itu juga tidak engkau sepakati, maka orang-orang musyrikin Abu Lahab, Abu Jahal menuntut kepada Rasulullah, saya akan memberikan jalan yang terbaik kepada engkau ya Muhammad. Tahun ini kita menyembah Tuhan engkau. Tahun depan sama-sama kita menyembah Tuhan kami. Ini toleransi yang diajak oleh Abu Lahab. Ini toleransi yang diajak oleh Abu Jahal. Atas nama kemanusiaan. Sama-sama beribadah. Ya, di hari-hari tertentu nanti mereka beribadah di masjid. Ketika hari raya besar mereka, kita beribadah di gereja. Ini hakikatnya adalah seruan-seruan yang telah diseru Nabi SAW dulu oleh dari kalangan musyrikin. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ketika orang-orang musyrikin menawarkan ini kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan aku untuk beribadah kepadanya, wahai orang-orang jahil? Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rahmanur Rahim, mengkhabarkan dari langit ketujuh, toleransi yang mereka ajak adalah toleransi yang dibangun di atas kejahilan, toleransi yang dibangun di atas kebodohan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Katakanlah Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang kafir, semakin dipertegas, kalian adalah orang-orang kafir. Sesungguhnya kami menyembah bukan apa yang kalian sembah. Sehingga tidak ada toleransi dalam masalah akidah. Tidak ada toleransi dalam masalah agama. Tidak ada toleransi dalam masalah keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian adalah agama kalian. Agama kami adalah agama kami. Silahkan kalian beribadah sesuai dengan keyakinan kalian di tempat-tempat ibadah kalian. Adapun kami beribadah sesuai dengan keyakinan kami sebagai umat Islam. Adapun masalah-masalah yang sifatnya muamalah, saya telah sampaikan di awal khutbah. Ketika ada pasien datang ke rumah sakit umum Zainal Abidin, ketika dilihat KTP dia orang Nasrani, ketika dilihat KTP dia bukan seorang Muslim, tidak boleh seorang dokter membiarkan dia mati, harus diobati karena dia punya hak untuk hidup. Demikian Islam mengajarkan kepada kita. Begitu juga ketika ada mahasiswa atau mahasiswi yang mereka beragama non-Islam, kemudian dia ikut tes untuk menjadi seorang dokter spesialis. Dari sisi nilai dia dapat 10, dari sisi nilai dia pasti lulus, tetapi karena agamanya bukan agama Islam diseret, dipecat, dikeluarkan. Ini bukan keadilan namanya. Allah mengatakan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat baiklah engkau kepada mereka, bersikap adillah, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Silahkan kita mengucapkan selamat. Ya, ketika mereka kedatang anak, selamat kamu punya anak. Kita ucapkan selamat hari pernikahanmu. Selamat engkau sudah jadi dokter. Silahkan. Karena itu bukan keterkaitannya dengan urusan keagamaan. Tetapi ketika sudah ada keterkaitannya urusan keagamaan, lakum dinukum waliyadin, agama kalian adalah agama kalian, agama kami adalah agama kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا وأقيموا الصلاة